Mari sama-sama siapkan hati kita untuk kita memulai pada pagi hari ini. Kami sungguh bersuka cita Tuhan, karena Tuhan telah hidup bagi kami. Pada hari ini kami menikmati kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Terima kasih buat pengorbananmu Tuhan. Terima kasih buat kebangkitan-Mu. Terima kasih buat kasih yang besar dalam hidup kami. Ini pujian syukur kami, hormat kemuliaan bagi Allah yang hidup dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
limpah kasih-Mu Tuhan. Yes Lord. Amin. Kasih-Mu menyembuhkan. Ingat di luka yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus kasih Tuhan. Amin.
kita katakan bagi Dia, bagi Amin Tuhan. Kami bersyukur bagi Tuhan. Yes, Lord. Mari dengan semua hati secara serentak bangkit berdiri.
ini saya mau lihat tangan-tangan yang terangkat bahwa Tuhan Yesus itu dahsyat buat kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Raja segala raja dalam hidup kami. Yes. sama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat sukacita yang luar biasa. Raja di atas segala raja dalam hidup kami. Kami tahu adalah Tuhan yang hidup, yang selalu menepati janji-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Juru Selamatku yang hidup. Terima kasih Bapakku yang baik. Saat ini kami mau siapkan hati pikiran kami untuk kami mendengarkan sabda firman. Berbicara atas kami Tuhan, dan kami siap melakukannya. Haleluya, haleluya.
Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya aku nyatakan besar setiamu Tuhan. Yesus Engkau terus juru selamat kami Tuhan, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Makasih buat kasih Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada
besar kasih-Mu, Tuhan di hidupku. Sama-sama angkat tanganmu, katakan Dia, Yes Lord. Yesus Engkau bersamaku dalam janji-Mu, kemenanganku selamanya. Aku mengalir besar setiamu, Tuhan. Yesus Engkau juru selamatku dalam janji-Mu, kemenanganku selamanya. Aku nyatakan besar setiamu, Tuhan. Besar setiamu, Tuhan. Kasih Tuhan, besar setiamu, Tuhan di hidupku. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, dan terima kasih Roh Kudus. Hari ini kami memperingati kebangkitan-Mu dan kuasa kebangkitan-Mu ada dalam kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kesempatan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Kau kuduskan hati kami, pikiran kami. Tanamkanlah firman-Mu di dalam hati kami, sehingga kami mengerti dan mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kuduskan hamba-Mu ini, layakkan hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu semua. Ya. Pagi hari ini sharing firman Tuhan adalah kuasa dari kebangkitan Kristus. Kita baca bersama dari Filipi 3 ayat 7 sampai 12. Mari kita baca bersama 7 sampai 12. 1, 2, 3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Amin. Apakah Bapak dan Ibu di sini percaya bahwa Tuhan Yesus benar-benar
telah bangkit? Ada dua macam orang Kristen. Yang pertama, ada orang Kristen yang mengatakan ajaran Kristus, tujuan Kristus dan contoh kehidupan Kristus itu terus hidup sampai sekarang. Tetapi mungkin secara tubuh Yesus itu sebenarnya sudah mati 2000 tahun yang lalu. Jika contoh dari Tuhan Yesus itu terus ada, sedangkan dia benar-benar sebetulnya telah mati, kita hanya tahu Yesus itu sebagai contoh. Kita tidak bisa berbicara dengannya, dan tentunya Yesus tidak bisa berbicara dengan kita. Jika Yesus tidak hidup, Yesus tidak punya kekuatan hidup itu, kekuasaan hidup itu yang dapat datang masuk ke dalam kehidupan kita, campur tangan dalam kehidupan kita dan mentransformasi kehidupan kita. Orang Kristen yang berpikir demikian, yang mereka punya adalah agama tanpa kuasa apapun. Sebaliknya ada orang-orang Kristen lainnya yang benar-benar percaya bahwa Yesus Kristus itu bangkit. Tapi jika orang-orang tersebut yang percaya Kristus benar-benar bangkit, tapi tidak pernah mengalami pengalaman yang mendalam dari kebangkitan Kristus dalam kehidupannya, yaitu kebangkitan rohani, maka yang ada, yang mereka punya juga hanyalah agama tanpa kuasa apapun juga. Kebangkitan Kristus itu adalah fakta yang dipercaya dan juga membutuhkan pengalaman untuk menghubungkan antara fakta dan pengalaman tersebut. Kebangkitan Kristus. Jadi jika Bapak Ibu percaya tentang kebangkitan sebagai fakta sejarah, tetapi tidak pernah mengalami kebangkitan Kristus secara pribadi dalam kehidupan saudara, ataupun jika Bapak Ibu di sini berpikir bahwa kebangkitan tersebut merupakan pengalaman rohani, tetapi tidak percaya bahwa kebangkitan Kristus adalah fakta, maka yang Bapak Ibu temukan adalah agama yang tidak ada kuasanya. Bagaimana dengan Bapak Ibu semua tempat ini? Kita harus cek diri kita sendiri. Kekristenan bukan saja mengenai percaya atau hukum atau perintah atau etika Kristen. Kekristenan bukan hanya saja tentang hal-hal yang rasional atau yang masuk akal, dan tetapi juga bukan hanya hal-hal yang mistik. Semuanya itu tidak cukup untuk menjadi seorang Kristen. Bapak dan Ibu harus mengalami Kristus untuk mengenal Dia. Harus ada hubungan yang nyata antara Bapak Ibu dengan Tuhan. Kekristenan itu cukup sulit. Saya kemarin baru WA chat dengan teman SMA. Dia bilang dia sudah capek ke gereja. Dia sudah capek doa. Dia sudah capek baca firman. Lebih banyak dia baca Alkitab, dia berpikir Alkitab itu konyol. Dia kecewa dengan keadaan dunia. Teman SMA saya. Memang kekristenan itu memiliki sisi yang sulit. Kekristenan yang sejati menyatakan ini benar, itu salah. Ini akan membuat Anda selamat dan itu akan membuat Anda binasa.
Dan itulah kekristenan. Ya dan tidak. Tidak ada abu-abu. Kekristenan menyatakan jika Anda, Bapak Ibu di sini mau mengalami Tuhan, mau mengalami Yesus, Anda harus percaya kepada kebenaran. Apa itu kebenaran? Yaitu Anda harus percaya bahwa Kristus hidup, bahwa Yesus benar-benar mati secara fisik, dan bahwa Yesus benar-benar telah bangkit. Dan jika Bapak Ibu bisa melihat kebenaran tersebut dan percaya, maka hal itu akan membawa Bapak dan Ibu kepada suatu pengalaman hidup. Pengalaman-pengalaman yang Bapak Ibu lalui karena melihat kebenaran dan percaya, maka pengalaman itu akan membawa Bapak Ibu lebih dalam kepada kebenaran. Dan kebenaran tersebut akan membawa Bapak Ibu lebih lagi kepada pengalaman-pengalaman hidup bersama Kristus. Contohnya, kita percaya bahwa Yesus menyertai kita. Lalu kita ada masalah, kita berdoa minta tolong pada Tuhan dan berharap padanya. Dan ketika saudara telah ditolong Tuhan, itulah pengalaman. Dan karena Anda mengalami pengalaman bersama Tuhan, Anda akan tentunya lebih percaya lagi kepada Dia. Dan saat Anda lebih percaya lagi, jika ada hal-hal lain yang terjadi dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami pengalaman yang lebih dalam, yang lebih dekat lagi dengan Tuhan. Dan itu akan berlangsung terus-menerus begitu dalam kehidupan kita. Dan saya berdoa semua jemaat di tempat ini mempunyai pengalaman-pengalaman tersebut bersama Kristus. Dengan pengalaman tersebut kita akan tahu kebenaran karena kita sudah melaluinya di dalam pengalaman diri kita sendiri. Bukan pengalaman orang lain yang kita ceritakan, tapi pengalaman hidup kita sendiri. Dan itu akan terus berlangsung sampai kita dipanggil kembali oleh Tuhan Yesus. Ini contoh supaya lebih dapat dimengerti. Saat orang mulai bekerja, anak-anak muda yang belum pernah bekerja, daftar kerja dan diterima. Sebelum mereka bekerja, mereka tidak pernah mengalami apa itu kerja, bagaimana bisa duduk dari jam 9 sampai jam 5. Namun saat mereka mulai bekerja, pengalaman mulai bekerja, mereka mendapatkan gaji, lalu mereka bisa mengerti, oh ini nilai uang itu. Lalu saat mereka mengerti nilai uang, mereka bekerja lebih keras lagi untuk mendapatkan uang lebih lagi. Jadi seperti demikian. Jadi saat kita mengenal kebenaran, kita masuk ke dalam pengalaman, pengalaman itu membawa kita lebih dalam kepada kebenaran. Dalam Filipi 3 ayat 12 yang kita tadi baca, dikatakan oleh Rasul Paulus, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Dalam bahasa aslinya adalah dioko atau pursue, atau berusaha sekuat tenaga. Semangat untuk mengejar yang Rasul Paulus katakan ini dalam konteks ini adalah seperti ini, seperti anjing yang lagi diikat lehernya dengan rantai kecil. Anjing ini lapar mau makan. Lalu dia lihat ada daging di dekatnya situ. Karena dia lapar, anjing ini berusaha sekuat tenaga untuk mencapai daging tersebut. Tapi ada rantai di leher yang mengikat, yang menekan lehernya. Tapi karena anjing ini lapar dan menginginkan makanan itu, maka dia berusaha mendekati
sampai rantai itu melukai lehernya. Jadi dia menginginkan makanan itu melebihi daripada merasa sakit. Jadi dia tetap terus menarik sampai rantai kecil itu melukai. Ambisi anjing tersebut adalah untuk memakan daging tersebut. Sakit adalah nomor 2. Jadi inilah yang dibicarakan Paulus saat dia berkata bahwa segala sesuatu kuanggap kerugian agar aku memperoleh Kristus. Yang lainnya adalah nomor 2. Dalam Filipi 3 ayat 10 tadi dikatakan, Rasul Paulus mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya. Paulus menghendaki kita untuk mengenal Kristus, mengenal kuasa kebangkitannya, dan juga persekutuan dalam penderitaannya. Maksud Paulus adalah jika Anda mengerti sungguh-sungguh tentang kebangkitan Kristus, Anda bukan hanya saja percaya, namun Anda mempunyai semangat, mempunyai gairah dalam Kristus, mempunyai gairah akan Kristus. Bagaimana dengan Bapak Ibu tempat ini? Apakah saudara ingin atau mempunyai gairah atau mempunyai semangat untuk lebih mengenal Kristus? Mempunyai gairah terhadap Yesus itu bukan berarti setiap kali kita ketemu orang kita bicara Alkitab, atau setiap kali kita ketemu orang, oh puji Tuhan, atau haleluya, atau oh Tuhan berkati. Bukan hanya demikian. Gairah untuk Kristus adalah kita melihat segala sesuatu dalam kehidupan kita melalui Kristus. Contohnya seseorang yang mempunyai gairah terhadap Yesus, dan saat dia mengalami kekhawatiran, maka apa yang dilakukan orang yang mempunyai gairah terhadap Kristus? Dia akan pergi kepada Yesus dengan membaca firman atau berdoa dan melihat kekhawatirannya melalui perspektif Kristus. Bagaimana saat Anda menangani kepahitan dalam kehidupan saudara? Anda akan melihat bagaimana Kristus telah mengampuni dosa saudara. Bagaimana bisa kita tidak mengampuni orang yang melukai kita, kalau kita sendiri sudah diampuni, katanya seputih salju. Jika itu benar, bagaimana Anda bisa menahan kepahitan dan membenci seseorang? Orang yang mempunyai gairah terhadap Kristus saat mengalami ketakutan, normal untuk setiap orang mengalami ketakutan, tapi saat kita mengenal dan mempunyai gairah akan Kristus, kita akan pergi kepada Yesus dan berdoa, membaca firman apa yang Tuhan Yesus katakan jika seseorang mengalami ketakutan. Saat seseorang atau murid-murid Yesus saat itu mengalami ketakutan. Juga dalam mungkin urusan rumah tangga, pemakaian keuangan, orang yang mempunyai gairah terhadap Kristus bisa baca firman, melihat apa yang Tuhan Yesus katakan, mulai berpikir tentang hal-hal melalui nilai-nilai Kristus. Seseorang yang mempunyai gairah kepada Kristus, Kristus itu seperti kacamata saudara. Kita melihat segala sesuatu melalui Kristus. Pertanyaan untuk para jemaat tempat ini, apakah Bapak Ibu sudah berusaha sekuat tenaga untuk melihat hal-hal dalam hidup ini sebagaimana Kristus melihat hal-hal tersebut? Apakah Anda sudah berusaha sekuat tenaga untuk menyenangkan Dia dalam segala hal? Apakah Anda sudah berusaha sekuat tenaga untuk mengerti segala sesuatu melalui Dia?
Apakah Anda memiliki gairah kepada Kristus? Atau hanya memiliki gairah terhadap teori, terhadap argumentasi Alkitab, terhadap hukum Alkitab? Paulus menyatakan dalam Filipi 3 ayat 10 tadi, bukan saja ia mempunyai gairah untuk mengenal Kristus, tapi juga untuk mengenal kuasa kebangkitannya. Apa bedanya? Mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Mengenal Kristus itu seperti kita mengenal seseorang, mengenal karakter seseorang. Tetapi mengenal kuasa kebangkitannya itu menyerupai seseorang. Mengenal Kristus adalah berinteraksi dengan Yesus secara pribadi, berdoa kepada Kristus, mempunyai hubungan pribadi. Namun kuasa kebangkitan adalah energi kehidupan yang membawa tubuh yang mati dan menghidupkannya kembali. Jadi mengenal kuasa kebangkitan Kristus adalah untuk memiliki kuasa yang sama yang ada di dalam Yesus, dan yang oleh kuasa tersebut Yesus bangkit. Dan kuasa itu datang ke dalam jiwa kita yang telah mati dan membangkitkan kita. Dalam Efesus 3 ayat 18 sampai 19 dikatakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Apa itu kepenuhan Allah? Kepenuhan Allah, di dalamnya ada hidup, ada kuasa kebangkitan. Bukan lagi hanya hubungan pribadi, namun menjadi pertumbuhan karakter kita. Saya mau menjadi seperti Kristus dan melihat kuasa kebangkitan tersebut. Saya punya keinginan agar kematian di dalam kehidupan saya itu dibangkitkan. Kita bisa melihat orang-orang yang sungguh-sungguh punya gairah untuk mengenal Kristus dan untuk mengenal kuasa kebangkitannya. Saat orang bagaimana rasa marah, orang tersebut mempunyai rasa marah, lalu bagaimana rasa marah itu menjadi sebuah pengampunan. Kita banyak lihat orang yang telah bertransformasi. Orang yang dulunya rendah diri, minder, lalu menjadi percaya diri. Dulu yang orangnya egois, memikirkan diri sendiri, namun sekarang berubah menjadi belas kasihan, murah hati. Bagaimana bisa, kita bertanya, kamu kok bisa berubah begitu? Jawabannya adalah karena hal-hal yang mati tersebut diambil alih oleh Roh Allah yang hidup. Kuasa kebangkitan ada di dalam orang-orang tersebut. Jangan jadi orang Kristen yang hanya datang kepada Tuhan kalau butuh sesuatu. Kalau sudah sakit datang kepada Kristus. Kalau rumah tangga sudah mulai goyah datang kepada Kristus. Kalau suami tidak pulang mulai datang kepada Kristus. Jangan jadi orang Kristen yang demikian. Kita harus jadi Kristen yang sungguh-sungguh mencari Kristus, mempunyai gairah akan Kristus. Paulus menyatakan, kalau seseorang adalah Kristen yang sejati, maka orang tersebut telah membalikkan keadaan yang tidak benar menjadi benar. Sehingga sukses itu diartikan adalah telah mengenal Kristus dan telah mengenal kuasa kebangkitannya. Hal-hal lainnya adalah nomor 2. Hal-hal lainnya adalah tidak ada gunanya, sia-sia. Adalah sampah menurut Paulus.
Saat Anda memutuskan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kuasa Roh Kudus masuk ke dalam hidup saudara. Itulah kuasa kebangkitan. Kuasa yang membangkitkan Yesus dari kematian. Dalam Filipi 3 ayat 10 tadi dikatakan, mengenal juga persekutuan dalam penderitaan. Apa artinya? Saat Anda mulai berubah, saat hidup Anda mulai menyerupai Yesus, saat kuasa kebangkitan ada di dalam Anda, maka Anda akan memberikan pipi yang lain saat Anda ditampar. Anda akan memiliki kasih kepada orang-orang yang susah untuk dikasihi. Anda mulai berbicara jujur apa adanya, tidak lagi bohong. Apa yang akan terjadi saat hidup Anda mulai berubah? Anda mungkin akan merasakan penderitaan dalam hidup Anda. Mungkin saudara-saudara, orang tua atau anak sudah mulai mengejek saudara. Mungkin banyak orang-orang lain yang biasanya kumpul-kumpul mungkin tidak lagi happy dengan keadaan saudara yang berubah untuk menyerupai Yesus. Mungkin Anda dimanfaatkan oleh orang-orang karena Anda mungkin percaya begitu saja. Mungkin orang-orang lain ada yang tersinggung dengan keputusan saudara untuk mengikuti Yesus, untuk melakukan hal yang benar dan tidak lagi melakukan hal yang salah. Jika banyak orang yang tersinggung oleh Yesus, mengapa mereka tidak akan tersinggung jika hidup Anda menyerupai Yesus? Matius 24 ayat 9 dikatakan, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena nama. Saat kehidupan Anda mulai berubah, jangan khawatir, jangan takut, tetap berjaga-jaga. Orang-orang mulai akan membenci saudara. Mungkin dibilang sok suci, mungkin minggu nggak bisa lagi keluar kota, mungkin tidak bisa lagi dugem sampai malam karena harus doa malam. Anda memilih hal yang benar dan melepaskan hal yang lain. Dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai 26, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Tuhan Yesus mengatakan bahwa siapa yang percaya melalui iman akan hidup secara spiritual dan akan bertransformasi dari satu hal ke hal yang berikutnya. Proses itu terjadi terus-menerus dalam kehidupan kita. Bahkan kematian tidak dapat menghentikannya. Hidup kita tidak akan berakhir. Filipi 3 ayat 11 tadi dikatakan, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Hidup kita tidak akan berakhir. Kematian tidak akan mengakhiri hidup kita. Mungkin secara fisik, tapi kehidupan kita bersama Kristus, persekutuan kita dengan Kristus, apa yang kita kejar pada saat fisik kita mati, itu akan kita akhirnya terima. Saat waktu kita di dunia ini habis, maka kuasa kebangkitan Kristus itu menjadi sempurna. Kuasa kebangkitan menjadi sempurna di dalam kita saat kita bertemu dengan yang mempunyai kuasa tersebut. Pencipta kita, Allah kita yang hidup, Juru Selamat kita. Dan kita akan hidup kekal
bersama Kristus selama-lamanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Roh Kudus, tuntunlah kehidupan kami, sehingga kami dapat mengenal Yesus Kristus lebih dalam lagi, sehingga kami dapat mengenal kuasa kebangkitan yang ada dalam kehidupan kami. Dan saat kami percaya dan kuasa kebangkitan itu nyata dalam kehidupan kami, dalam segala perbuatan kami sehari-hari, dalam segala pikiran kami, perkataan kami, Tuhan, Engkau layakkan kehidupan kami, sehingga kami mampu untuk menyerupai Engkau. Dan kami percaya proses itu tidak mudah, tapi kami percayakan ke dalam tangan-Mu segala kehidupan kami. Kami percaya rancangan-Mu ke dalam hidup kami adalah sempurna. Dan kami percaya Engkau telah menyediakan apa yang kami perlukan untuk menjadi serupa dengan-Mu. Berikanlah kami kekuatan sehingga kami dapat melalui apapun yang harus kami lalui di dalam kehidupan ini. Dan kami sandarkan pengharapan kami hanya dalam nama-Mu saja. Dan kami percaya Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau adalah Allah, satu-satunya Allah yang hidup. Dan kami, karena Engkau hidup, maka percaya kami tidak sia-sia. Kami tahu Engkau telah menolong, memberikan kami kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kami. Dan tidak ada yang lain yang lebih penting daripada untuk mengikuti Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, dan terima kasih Roh Kudus. Biarlah firman ini terus ada dalam hati kami, bukan hanya saja hari ini, tapi dalam kehidupan kami, sampai Engkau panggil kami kembali dalam tangan. Biarlah kami menjadi serupa dengan Engkau, dan nama-Mu yang dipermuliakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih. Haleluya. Amin. Ya, taruh sini ya. Taruh sini ya. Shalom. Aduh. Biar semangat, selamat pagi semuanya. Yang semangat lambaikan tangannya. Waduh. Semangat semua loh ini. Semangat loh pagi Iya. ini. Oke, sebelum kita melanjutkan acaranya, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak. Saya. Kurang kenceng, tak kenal maka tak. Saya. Kalau saya bilang tak kenal maka tak sayang, nanti Bapak Ibu jawabnya iya. Oke, siap? Siap. 1, 2, 3. Tak kenal maka tak sayang. Kurang kenceng. Tak kenal maka tak sayang. Kurang kenceng loh. Kurang semangat. Iya. Belum sarapan ya? Ayo loh. Perasaan ini loh. Kurang sarapan Mas- ya di rumah masing-masing tadi. Iya, masih pagi loh pada. Sekali lagi. Tak kenal maka tak sayang. Beri tepuk tangan buat semuanya. Oke. Perkenalkan, nama saya Christian. Dan saya Grace. Di sini kami sebagai Master of Ceremony acara Pasar GBI Lebak Arum. Ada tepuk tangan dulu dong. Nah,
ada beberapa acara kan. Waduh, apa aja? Nah di GBI Lembah Arum juga ada pembagian usia kelompok dari sekolah minggu. Terus? Jam 8 pagi di tempat ini. Ya. Terus benar. ada youth dari minggu juga di tempat ini jam 10 pagi. Nah, benar. Buat kalian-kalian yang memiliki jiwa-jiwa muda ya, anak-anak muda yang kelihatan muda-muda, kalau ada youth jam 10 pagi minggu di bawah itu ikut tore, ya. Jangan cuma diem aja. Soalnya kalian ini di sini tuh kayak apa ya Mbak ya? Kayak kita itu sebagai jiwa-jiwa muda di gereja ini, jangan mau sembunyi terus di belakangnya Iya, jangan bapak ibu ini loh. Ya, anak muda mana tepuk tangannya? Loh, betul. Kok malah bapak ibunya ini loh? Anak muda ini mana toh? Ya kan. Anak-anak mudanya mana suaranya? Oh, puji Tuhan. Kita tunggu ya nanti jam 10 loh ya. Jangan lupa nanti jam 10 pagi di bawah, oke? Nah, tadi kan ada kelompok sekolah minggu. Nah, di anak-anak sekolah minggu itu juga diajarkan berbagai cara, ada belajar firman, nyanyi dan lain-lain. Nah, sekarang anak-anak sekolah minggu akan menampilkan sebuah tampilan. Kita saksikan sekolah minggu GBI Lembah. Beri tepuk tangannya buat sekolah minggu. Sekali lagi beri tepuk tangannya.
dong anak sekolah minggu. Gimana? Penampilan anak sekolah minggu keren kan? Keren dong. Banget. Lucu-lucu gitu Lucu, loh. pede lagi. Nah, jadi emang dicontoh ya. buat bapak ibu yang memiliki ponakan atau anak baru anak lagi gitu ya maksudnya ya. Iya. Nah, silakan diajak join ke sekolah minggu biar meramaikan gitu ya. Iya, nanti diajarkan banyak tentang firman. Benar Ya, sekali. diajarkan nyanyi juga seperti tadi kan. Seneng kan, bangga kalau anaknya bisa tampil di depan. Siapa yang nggak bangga kalau anaknya di depan? Pasti bangga dong. Bangga dong. Nah, selanjutnya ada acara apa Kak Kris? Waduh, selanjutnya ini tuh ada seseorang wanita. Siapa? Dia tuh bersinar gitu loh, kayak matahari bak terang bulan purnama. Cantik dong. Cantik, menyilu, kayak wah gitu loh. Kayak matahari ya. Nah, kepo gak? Kepo gak bapak Kepo, ibu? siapa coba? Bisa tebak nggak? Siapa ya kira-kira ya? Ibunya ini kok menampilkan puisi loh. Waduh, Udah cantik, bersinar, bisa membuat membaca puisi lagi. waduh, idaman gak sih? Waduh, Siapa coba? ada yang tahu? Ada yang tahu? Gak ada ya, langsung aja gimana? Kan Ibu Dewi. Dewi. Ibu Dewi. Sudah online. Pikir Cijen. Saat Yesus berjalan ke arah salib, menanggung derita dan rintangan yang berat. Ia tahu pengorbanannya tak sia-sia, melainkan membawa keselamatan bagi umat manusia. Luka-luka di tubuhnya yang berdarah menunjukkan besarnya kasihnya pada kita. Saat ia tergantung di kayu salib, menjadi saksi bahwa ia mencintai kita. Namun dalam segala penderitaan itu, kita menemukan kasih dan pengampunannya. Karena ia adalah sang penebus dosa, menebus kita dari segala kesalahan kita. Hari Paskah, hari yang bersejarah, menunjukkan betapa besar kasihnya pada kita. Namun kemenangannya abadi selamanya, membawa kita ke dalam pengharapan dan kebahagiaan. Terima kasih. Berikan tepuk tangan sekali lagi dong buat Ibu Dewi. Gimana penampilannya, keren kan? Keren. Sangat menyentuh hati. Ya. Benar. Nah, selanjutnya ini ada suaminya Waduh, yang mau bernyanyi. kok kompak gini Nah, iya, toh? sepasang suami istri yang punya talenta masing-masing. Keren itu.
Kira-kira apa itu? Kita Bapak Gianto ini mau menyanyikan sebuah lagu. Nah, kita saksikan sama-sama yuk dari penampilan Bapak Sugianto. Beri tepuk tangannya buat Pak Sugianto. Di atas Golgota Dia berikan dirinya, Dia menderita meregang nyawa, bermandikan darah, bermahkota duri. Dia disalibkan mati. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dia berteriak memanggil Bapa. Dia ditinggalkan seorang diri. Dia disalibkan mati. Tiada seperti Dia, seorang pun tiada, dicabik dan digoyang untuk selamatkan kita. Tiada seperti Dia, seorang pun tiada, rela berikan depanya ganti engkau dan saya. Lihatlah kubur yang kosong terbuka. Dia bangkit seperti yang difirmankannya. Kuasa maut telah dikalahkannya. Yesus, Dia Tuhan dan Raja. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dia berteriak memanggil Bapa. Dia ditinggalkan seorang diri. Dia disalibkan mati. Tiada seperti Dia, seorang pun tiada, dicabik dan
sekali performa dari Bapak Sugianto ini ya. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Nah, Embo. Nah, Embo habis ini ada gantinya ibu-ibu yang bahenol cantik-cantik. Benar. Menik-menik. Kepo pasti ini semuanya, enggak ya? Pasti. Ibu-ibunya nggak mau kalah-kalah loh sama anak sekolah minggu loh. Benar. Ya cantik-cantik kan? Benar. Langsung aja. Ya, langsung aja penampilan. Penasaran sekali. Penasaran sekali. Langsung aja. Nah, kita tampilkan dari ibu-ibu gerak dan lagu. Berikan tepuk tangannya. Beri tepuk tangannya. Keren sekali loh ibu-ibu ini sangat semangat Semangat loh. loh.
Bagi anak muda, nggak merasa malu kah? Masa Aduh. kurang kalah semangat sama ibu-ibu Iya. ya? Jangan mau kalah semangatnya sama Benar. ibu-ibu dong. Jangan mau sembunyi lagi. Join, bener nggak? Benar. Anak muda. Suaranya mana sekali lagi anak muda? Aduh. Nah, tadi kan lagunya udah melo-melo. Saatnya kita lagunya semangat dong. Bener gak sih? Nah, Bapak Ibu semuanya bisa bangkit berdiri yuk. kita Kita goyang sama-sama sama-sama. berikan pujian bagi Tuhan rame-rame ya. Tadi kan udah Benar. Oke? Biar makin semangat pagi ini. Kula amung percaya ora bakal cilaka. Uripku mulya selamanya. Atiku ayam tantra, atiku rasa senang. Saben dina kula apa Bapak Ibu? Lanjut. Ika. Ayo semuanya gerak yuk. Kita goyang ke kanan ke kiri karena ini untuk Tuhan Yesus. Amin. Katakan. Gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina Gandol Gusti. Asik. Gandol Gusti. Asik, asik. Gandol Gusti. Gandol Gusti. Saben dina gandol. Mari kita sama-sama katakan. Aku percaya orang bakal cilaka. Uripku mulya selamanya. Hatiku ayam ganteng, hatiku rasa senang. Saben dina bulan gandol. Sekali lagi katakan. Gandol Gusti. Gandol Gusti. Saben dina ngeloni. Sebelah sini katakan yang kencang. Gandol Gusti. Asik, asik. Gandol. Gandol Gusti. Saben dina ngeloni. Dan sama-sama katakan. Aku percaya orang bakal cilaka. Nanti uripku mulya selamanya. Adikku ayam ganteng, adikku rasa senang. Saben dina kuloni Gandol Gusti. Bapak Ibu, pasti kita bakal percaya kalau ikut Yesus itu kita bakal aman, tentrem, ayem. Amin. Amin. Yang percaya lambaikan tangannya dong. Kalau percaya nyanyi yang kenceng, goyang yang semangat, jangan mau kalah sama ibu-ibu apalagi anak muda. Amin. Bener ya? Lanjut. Kula ambon percaya orang bakal cilaka. Saking uripku mulya selamanya. Hatiku ayam ganteng, hatiku rasa senang. Saben dina kuloni Gandol Gusti. Saben dina kuloni Gandol Gusti. Saben dina kuloni. Katakan sama-sama 3, 2, 1. Gandol. Mari tepuk tangan semangat untuk Tuhan Yesus. Gimana? Udah semangat? Udah panas? Pastinya sudah panas ya. Panas dong. Benar. Tapi saya
sayangnya kita udah di ujung pengacara ini. Sayang sekali. Sayang sekali kita sudah dibatasi oleh waktu, tapi kita bisa bertemu lagi di minggu depan, oke? Ya. Nah, kami dari Master of Ceremony mohon maaf bila ada salah kata atau tingkah laku kami tidak berkenan bagi Bapak Ibu sekalian, dan kami mengucapkan Selamat Hari Paskah. Paskah. Semoga Paskah tahun ini menjadi sukacita dan memberikan berkat bagi kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Yang Maha Kuasa. Puji nama Tuhan, sukacita luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan sama-sama memberikan persembahan. Baik, kita sudah berduka atas kemenangan yang Tuhan Yesus berikan. Waktunya kita untuk memberikan persembahan. Tuhan, segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Yesus. Sudah milik kami, sudah memberikan kemenangan kepada kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana sekarang ini. Kami percaya, kami sadar semua kasih karunia Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan buat Tuhan di tempat ini. Kami mau memberikan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Kau Tuhan terlebih dahulu telah memberi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Amin. Silakan yang bertugas. Lebaharum Blessing diadakan setiap hari Senin jam 7 malam. Lalu doa malam setiap hari Jumat jam 7 malam. Lalu untuk minggu depan jam 8 tanggal 7 April akan dilayani oleh Pendeta Dr. Juanda yang disertai dengan sholat dan juga dilanjutkan dengan ibadah Yud PPI Lebaharum. Demikian pengumuman, mungkin ada pengumuman tambahan. Baik Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu berdiri. Kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Bagi Dia segala puji
menyelamatkan kami, dan Engkau telah mengalahkan iblis, dan kami akan hidup dalam kemenangan hari demi hari. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu saja kami serahkan segalanya dalam tangan-Mu, karena kami percaya pemeliharaan-Mu adalah sempurna. Kini saatnya kami untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Para jemaat, angkatlah tangan-Mu. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah ditunjukkan dengan kematiannya di atas kayu salib bagi kita, sehingga kita dapat memiliki hidup yang kekal, dan juga persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu membimbing kita kemanapun kita berada. Apapun yang kita katakan, apapun yang kita lakukan, biarlah semuanya dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita menjadi benar-benar adalah saksi-Mu, dan kami memuliakan nama-Mu di mana saja Engkau menempatkan kami. Terima kasih, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi semua yang percaya telah menerima berkat yang terindah daripada Allah Bapa, Allah, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita semua katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.